Halo, selamat pagi. Kembali bersama Tiang Berlingga. Avatar Tata Aksara. Kita yang share mungkin tentang apa ya? Tentang Dharma ya, yang istilahnya kita sebagai yang berkelahiran Dharma, berkelahiran di lingkungan Dharma. Maka baiknya kita juga mengetahui bahwa aturan-aturan yang berada di dalam diri kita itu, terutama di Burloke, itu pasti juga bersumber dan terborder atau terbingkai oleh ruang dharma. Tentunya ruang dharma itu tidak milik pribadi, tidak milik individu, tapi tersebar di berbagai bagian dunia, tersebar di berbagai celah-celah dunia semesta untuk kita kumpulkan sebagai dharma yang utuh. Nah, kemudian hari ini Tiang mencoba share sedikit tentang suatu pertanyaan, bagaimana samsara, atma hewan atau atma tumbuhan itu bisa naik tingkat, yang dikatakan jadi manusia. Ya, istilahnya begini, tidak ada orang yang bertanya atau wasit, atau mungkin ya yang sebagai orang sadar juga yang mendapatkan suatu informasi adalah yang menyatakan bahwa orang itu kelahiran dari sesuatu yang digunakan dalam badan, misalkan siap bumbun, atau mungkin siap barak, siap putih, atau mungkin ngakungkem dan sebagainya, atau juga kelahiran dari binatang. Tapi kalau dari sastra memang disebutkan bahwa ada peningkatan kualitas dari Janggamo dan Petiara atma di dalam kekuatan hewan itu untuk lahir sebagai bagian dari manusia. Itu ya, ada sastra mengatakan itu meningkat. Dalam Agastya disebutkan juga bahwa tugas seorang penekun dharma adalah untuk meningkatkan kualitas dari mereka-mereka yang berada di bawah sebagai manusia. Dia menemukan juga di sastra, misalkan di Spati Tattwa gitu ya, bahwa kelahiran manusia itu ada kecenderungan, ada suatu rumus tertentu dari maya gunanya sattwik rajas tamasnya seimbang. Kemudian kelahiran hewan itu dan tumbuhan itu rajas tamasnya yang lebih besar. Dari situ kita bisa memberikan suatu pemahaman bahwa yen manusia menduwe kewastanya sattwika, menduwe kewastanya rajas, yani sattwika guna kewastanya dewa sampat atau sifat-sifat dewata. Makanya di kelahiran kita ada yang istilahnya buku ini kelahiran dari dewa ini kelahiran dewa. Saya dikatakan itu sebagai bagian dari manusia tersebut. Lalu kemudian ada namanya rajasnya dan tamasnya. Nah, rajas dan tamas itu juga disebutkan bahwa manusia memiliki sifat dan sifat bintang. Nah, pada saat itulah kita bisa memberikan pemahaman bahwa semesta memberikan jalan bagi Sang Janggamo dan Pratyahara bersatu dengan manusia dalam suatu wadah, dalam memiliki sattwik, memiliki rajas, memiliki tamas. Dalam Tattwa Jenana ada disebutkan bahwa manusia itu manusia utama itu berkelahiran bersifat
Dipurusa, sifat purusa. Ada juga bersifat dewa, bersifat pandit, pandita, bersifat pancaresi, saptaresi. Itu sifat-sifat dari satwika gunanya. Kemudian kalau turun lagi, ada suatu sifat-sifat yang mungkin mirip sebagai sifat-sifat yang rendah. Ada sifat-sifat raksasa, asura, sifat-sifat Gandharwa, sifat-sifat yang mungkin lebih bawah dari manusia buta gitu. Ada seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ada suatu sifat-sifat tamas, yaitu yaksa misalkan, kemudian ada buta dengan, kemudian ada buta kala. Itu mungkin sifat-sifat dari buta yaksa itu yang dapat yang lihat itu ada seorang yang tidak melakukan apa-apa, malas, tapi tekun atau sabar, ada seperti itu. Kemudian ada buta kala, itu tugasnya, kerjanya itu cuma makan aja, kegiatannya. Kemudian ada yang mendengar kata makanan, akhirnya dia ikut mencari arah kata-kata tersebut. Itu adalah bagian dari jiwa manusia, dari kelahiran manusia. Lalu ada peningkatan sifat Gandharwa, misalnya senang dengan kesenian tertentu, senang bernyanyi, senang menari. Lalu ada juga sifat raksasa, kemudian ada sifat asura gitu ya. Nah, lalu di atasnya lagi sifat satwika gunanya ada purusa tama, tripurusa, kemudian ada sifat-sifat dewata gitu ya. Sifat-sifat pancaresi, saptaresi, itu di tatu jenana ada. Nah, combine-nya itu menciptakanlah manusia. Lalu dalam kehidupan ini kita menjalani suatu kehidupan tertentu, kita menjadi takdir-takdir tertentu, tugas-tugas tertentu di alam burloka. Yang burloka artinya kita memiliki sang sancita karma, memiliki suatu karma di kehidupan terdahulu yang harus kita nikmati di kehidupan sekarang. Hingga muncullah lahirlah kita di burloka. Kalau misalkan kita tidak memiliki suatu sifat-sifat atau mungkin sancita karmanya, bisa saja kita masih berada atau mungkin masih di burlok, di buah loka, di suah loka, atau mungkin di loka-loka lain, jana maha tapa sunyi loka, seperti itu. Wilayah-wilayah sabda lokanya nemplok kita lahir kita sebagai manusia di burloka gitu ya. Nah, kalau sudah di burloka itu di bawah, itu adalah sabda loka terbawah ya. Kemudian ada sabda petala, nanti ada Vitala, Atala, Sutala, Tala, Tala, Rasa Tala, Mahatala, Janatala, dan Atala Loka dan sebagainya. Itu tujuh loko itu bagian-bagian di bawah yang dihuni oleh makhluk-makhluk eh, seperti naga dan sebagainya dalam sastra. Ada kala, mungkin itu juga ada suatu jalan ketika manusia itu tidak melakukan sang darmaning kesatria mautama di kehidupan ini. Maunya kita untuk masuk ke wilayah yang lebih baik, akhirnya turun bisa masuk ke wilayah yang lebih berat. Jadi cobalah untuk menjalani kehidupan ini dengan tekun, tulus, ikhlas. Misalkan dalam suatu leksikon Hindu ada melaksanakan Trikaya Parisuda, Catur Paramita, Pancasatya mungkin, kemudian
apa namanya, membuat saat itu menjadi saat mitra, kemudian ada saat meninggalkan saat tatai, itu bahaya itu. Makin beratin ke sang raja Pisuna nih akeh di samping, maksudnya ada suatu banyak fitnah-fitnah tertentu. Nah ingat kan eh, hari ya raga ring burloke puniki menang ya bas kelewat, dan ingat kekuasaan dan materi itu mungkin satu hal yang penting, itu menjadi juga bahan kegelapan kita ya di Sabtu Timira itu. Timira ada 7 kuliner Timira misalkan, jangan terlalu hati-hati dengan kegelapan karena keturunan. Mungkin juga ada dana Timira, hati-hati kegelapan dengan materi. Kemudian ada Iwano, masa muda. Kemudian ada Guna Timira, jangan gelap pada pengetahuan. Banyak sekali pengetahuan yang perlu kita pahami dan jalani. Itu gitu ya. Ada juga Sura Kasuran. Sura itu gelap karena minuman keras, kata Sakasuran itu gelap karena kekuatan gitu, power, kekuasaan seperti itu juga. Ada juga Surupa, jangan gelap karena wajah, jangan gelap karena merasa tampan atau cantik. Itu Sabtu Timiran itu pun akhirnya bisa menjadi uh, terlalu masuk ke dalam dunia gelap, dunia yang Timira itu akan menjadi bagian uh, yang buruk untuk kesehatan sabta cakranya kita, cakra pranamaya kosanya kita. Di saat pranamaya kosanya terliputi berbagai hal seperti itu, mentalitas kita menjadi tidak baik, menjadi kurang. Itu pun karena pengaruh karma-karma yang nanti kita akan dapatkan, kita jalani, kita hadapi ke depan. Kalau sudah boleh harus menjalankan karma karena kegelapan, kita tidak tahu lagi ke depan bagaimana mendapatkan suatu hal-hal baik. Kadang-kadang manusia itu merasa ya asta berata nih. Kadang-kadang manusia itu merasa sudah jadi yamo yang berato. Kadang-kadang manusia itu sudah merasa jadi sang Indra Brata mungkin dan sebagainya. Asta berata itu kan ada 8. Nah kalau misalkan apa mengadili seorang yang lain, itu kita harus bisa belajar dari adil dalam pikiran sendiri, adil dalam niat sendiri, adil kepada seorang berdasarkan pikiran sendiri. Dalam Agastya Paru juga ada disebutkan paling sulit memang nantinya lepas dari karma yang berada di dalam pikiran, karena seorang yang mengalami sancita karma di dalam pikiran itu, dia akan menjadi seorang yang harus menjalani sebagai manusia dan mendapatkan suatu takdir yang kurang baik juga karena pikiran itu, walaupun dia masih memiliki hidup ya. Kalau misalkan dari yang setiap hari sebutkan, kalau orang misalkan turun pun jadi sesuatu yang kurang baik, itu juga kita hindarkan, kita akan dinaikkan lagi. Nah, tapi itu perjalanannya sangat panjang ya. Kita punya suatu siklus, suatu lingkaran dalam hidup yang mungkin cuma beberapa tahun saja. Pasti yang bisa kita ambil dari beberapa tahun ini, maksudnya maksimal 100 tahun kita hidup, kan bahkan kurang dari itu gitu ya, sebagai manusia.
Ya, jika kalau manusia ketika sudah lahir sebagai manusia dalam cara saya disebutkan ya syukurlah lahir dan nggak jadi manusia, karena dengan itu kita bisa meningkatkan diri kita dengan melaksanakan, menjalankan dharma, menjalankan kedarmaannya kita. Hmm, mungkin itu saja Titiang Guslingga dari Kalfatar Sastra Aksara Bali. Titiang juga seorang uh, yang bergerak di pengusaha juga, dan juga seorang yang pemarah hati, dan juga memiliki beberapa tulisan yang untuk paling tidak memberikan kebermanfaatan untuk sang dharma lainnya. Ya, mungkin begitu saja sharing Tiang. Semoga berkenan dan semoga selalu berada dalam lingkungan dharma dan menjadi bagian dari semesta yang agung. Terima kasih. Salam kebahagiaan. Om Santi, Santi, Santi. Om.